Jadi kalau kata kitab di sini, la yang bagi lil imam wal makmumi ayakhruja minal masjid bi ghairi du'ain min ghairi du'ain. Jadi nggak bagus, nggak layak, nggak boleh buat imam ataupun makmum ketika selesai sholat berjamaah dia main pulang aja. Yang kemarin kita bahas nih. Karena kenapa? Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada yang dianjurin sama Nabi, ada yang diajarin, ada yang disuruh apa? Min ghairi du'ain, kagak ada ibadah, kagak ada kegiatan selain berdoa. Selesai kita salam, selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdoa. Itu dong udah. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita selesai ibadah yang satu, beralih kita ke ibadah yang lain. Selesai kita sholat, nggak ada ibadah yang lain kecuali kita berdoa. Min ghairi du'ain. Ya. Jadi yang kemarin kita bahas, kagak ada tuh yang namanya habis sholat ibadah salam-salaman, kagak ada. Ya udah kita bahas kemarin kan. Pakai Jalil Ali itu sebel banget tuh orang yang kalau habis sholat salam-salaman tuh. Apa orang berdua deh, maaf ini belakang apa begini gitu Pak. Itu kagak mau tuh kayak begitu karena memang kagak ada dalilnya, nggak disuruh kayak begitu. Nanti ada kok, waktunya ada kapan kita harus salam-salaman, musafah ada waktunya kapan? Selesai kita berdoa, orang kita nih sallallahu ala Muhammad sallallahu, baru kan kita salam-salaman, begitu waktunya. Gimana? Iya, kalau sekarang mah kan beda. Kita mah salam-salaman gitu, nggak ada dalil itu kayak begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, keluarga dan umumnya kepada masyarakat. Waktu dan tempat disediakan oleh Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunubana wa yaghfiru 'aibana wa yashfi'u dhunubana wa yarzuqna bil ikhlas wa yaqin wa yuballighuna ijabatillahi al-haram wa ziyarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa 'afiyah. Allah yasahil jami'a umurana wa yuballigh maqasidana wa qadi hajatina min hawaij dunya wal akhirah. Allah yataghashana wa yaghashana bil rahmah wal maghfirah wa inna li fi hadha al-kitab tanbihul qawl syai'un lillahi lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu ghayat alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadratul fadilatul muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus pimpinan majelis talim Darul Ulum, Ketua Yayasan Bapak Haji Puji Ustaz Titin beserta keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Taufik, Ketua Majelis Talim Ustaz Abi beserta para asatidz yang lainnya. Namun maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa tahrim, rasa ta'zim saya pada para guru semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita hadir dan duduk di tempat ini senantiasa Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita semua yang istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnah dan ajarannya. Insyaallah di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki di penghujung bulan Rajab ya Pak ya. Tanggal berapa Rajab sekarang? Tanggal 23 ya. Karena kalau nggak salah sekarang Rajab dengan Masehinya selisih cuma 1 hari ya. Kalau Masehi 24 Februari berarti kita tanggal 23 Rajabnya ya. Kayaknya baru kemarin kita masuk bulan Rajab ya Pak ya. Baru kita bahas amalan-amalan bulan Rajab. Tapi sekarang kita udah masuk di penghujung bulan Rajab, udah masuk akhir minggu-minggu terakhir di bulan Rajab. Habis Rajab masuk bulan Sya'ban, bulan Arwah, orang dulu bilang mah. Habis Arwah puasa. Ya Allah, berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya kita puasa ya. Insyaallah 40 harian. Ini terakhir kan Pak Ji? Saya masih ada lagi. Enggak, jadwal saya masih. Langsung ke tawakuf kan? Tanggal 10 hari? Hari malam Jumat. Oh malam Jumat. Oh itu terakhir itu di sini. Iya. Enggak, maksudnya enggak ada tawakuf kan? Enggak ada tanggal 10 itu semuanya. Sekalian. Oh iya, minggu kedua berarti. Semuanya tuh. Sekalian Isra Mi'raj gimana? Enggak. Oh, bukan Pak. Kan biasa ada acara di Ramadan ya Pak ya. Santunan itu biasanya Ramadan ya. Ramadan ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat walafiat. Yang cuma sekarang mah sehat dulu aja Pak dah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan Rajab itu bulan istighfar, bulan minta kepada Allah. Masih di penghujung bulan Rajab ya Pak. Ya, masih di ujung-ujung bulan Rajab, masih ada kesempatan buat kita minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, amalin itu berapa kali? 70 kali. Ba'da subuh sama ba'da maghrib. Ya, atau ba'da asar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu kita baca 70 kali. Ya, itu adalah istighfar bulan Rajab. Setelah itu di bulan Rajab tidak hanya kita minta ampun untuk dosa-dosa kita, tapi kita juga minta ampun atas dosa kedua orang tua kita. Ya. Jadi di bulan Rajab itu bagus kalau kata Rasul kita kerjain yang disebut dengan sholat sunnah birrul walidain. Saya udah pernah jelasin kan kemarin? Belum ya? Oh di pengajian Arkom ya, bukan di sini ya? Di Arkom ya, sholat sunnah birrul walidain. Birrul itu artinya apa? Bakti, ya, taat, patuh. Walidain kedua orang tua kita. Sholat yang kita kasih buat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya, kita kerjain tuh sholat sunnah birrul walidain. Udah pernah kerjain belum Pak? Udah pernah aja baru sekarang, maksudnya gimana ngerjainnya? Sholat sunnah birrul walidain ini memang agak sedikit beda dengan sholat sunnah yang lainnya. Karena kenapa? Yang pertama, dia punya waktu khusus, tidak bisa dikerjakan setiap saat. Nggak kayak sholat duha, nggak kayak sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, nggak kayak gitu. Tapi dia punya waktu khusus. Kapan waktunya? Hari Rabu malam Kamis. Itu waktu khususnya. Nah, waktunya hari Rabu malam Kamis.
ba'da maghrib sampai isya. Betul. Ya. Ini mah Pak, saya jelasin kayak begini. Saya punya majelis tadi ibu-ibu hari ini. Pengajian itu dikerjainnya hari Rabu sore. Jadi majelis taklim itu Rabu sore. Ya. Jadi saya jelasin tuh sholat sunnah birrul walidain. Ya. Sholatnya begini. Nah, pertemuan berikutnya saya tanya, Bu, masih ingat dengan sholat sunnah birrul walidain? Ingat, alhamdulillah caranya pun bacanya sama semua. Ngerti? Kenapa? Ya Ustaz, habis Ustaz ajarin kan pengajiannya Rebo. Malam ini kan udah malam Kemis. Pas banget itu langsung diamalin. Betul nggak? Selang berapa jam doang orang pengajian maghrib. Habis maghrib diselang sholat sunnah birrul walidain sama Isa. Enak gak kayak begitu? Nah kalau ngaji di sini ribet ini. Kenapa? Karena ngajinya malam Jumat, ketemu lagi malam Kamis, lupa lu ada. Betul nggak? Itu kelamaan salahnya. Kita ngajinya malam Jumat, dia amalinya malam Kamis. Udah datang malam Kamis, lupa apaan bacaannya pertama ya. Ya, nah itu kalau memang kita udah niat, Bismillah amalin. Sholat sunnah birrul walidain. Pertama sholatnya usul sunnah birrul walidain. Ya Allah saya niat sholat sunnah birrul walidain. Rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat karena Allah. Sebelumnya kita udah niat dulu. Ini sholat birrul walidain kita niatin buat siapa? Buat orang tua kita, bapak kita, emak kita, mertua kita, guru kita, siapanya? Boleh nggak? Mama, bibi, boleh silakan baca. Guru-guru kita, guru yang pertama kali bikin kita bisa baca Quran, sholatin birrul walidain. Guru yang pertama kali bikin kita bisa sholat, sholatin birrul walidain. Kita bisa tahu sholat, kita bisa jadi ngerti alif ba ta. Kan kita mah punya guru masing-masing Pak, betul nggak? Pasti ada gurunya kita. Kita bisa jadi kayak begini, ada guru kita. Mungkin dulu kita belum sempat berbakti sama guru kita. Mungkin sampai saat ini pun kita belum bisa menyambung silaturahmi sama keluarganya. Tapi minimal kita pernah bisa untuk sholat birrul walidain untuk guru kita. Sholatnya gimana? Yang pertama setelah Al-Fatihah, yang biasa iftitah, ada Fatihah. Setelah Fatihah baca apa? Yang diarkom ayat kursi. Baca ayat kursi 5 kali. Kemudian baca surat Al-Falaq 5 kali. Kemudian baca An-Nas 5 kali. Ya, jadi 5 semuanya. Setelah itu ruku, sujud, bangun lagi. Rakaat yang kedua bacaannya sama kayak rakaat yang pertama. Ya. Apa aja tadi setelah Al-Fatihah yang pertama? Ayat kursi berapa kali? 5. Kemudian Al-Falaq 5. Kemudian An-Nas 5. Kata Rasul, hak orang tua bakal sempurna kepada anaknya. Hak orang tua sempurna. Jadi kewajiban anak kepada orang tua udah sempurna kalau si anak itu telah mengerjakan sholat sunnah birrul walidain. Jadi sangat dianjurin sholat sunnah birrul walidain. Sholat sunnah itu sholat yang bentuknya adalah bentuk takzim kita, hormat kita sama orang tua kita. Boleh, karena kenapa orang tua kita dalam Islam kan bukan cuma satu, tapi mertua kita juga orang tua kita. Guru-guru kita juga sama orang tua kita. Bahkan kalau ulama mengatakannya, apa kalau kita nggak pernah hormat sama guru, kalau kita hilang begitu aja sama guru yang pernah berjasa buat kita, berjasa dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah sambung silaturahmi lagi, tapi kita lupain gitu aja, padahal jasanya luar biasa buat kita. Kita akan ditimpa dengan 3 musibah dalam hidup kita, teman. Yang pertama apa aja? Yang pertama ayyakuna jahilan, otaknya tumpul jahil, bodoh otaknya tuh Pak. Jadi bodoh otaknya. Kenapa? Karena hilang begitu aja dari gurunya. Nggak pernah doain gurunya, nggak pernah nyambung silaturahmi, kagak pernah ngeliatin gurunya segala macam. Dapat ilmu udah gitu aja hilang. Nah itu nanti ilmunya, naudzubillah, otaknya jadi bodoh tuh Pak. Paham doang jadinya. Sini ngerti Pak sholat sunnah birrul walidain? Ngerti, bacanya Pak ini. Sampai di rumah. Apaan tadi ya guru? Ustaz Zaki ngomong apaan ya? Kenapa? Karena otaknya tumpul Pak. Karena kagak ada berkahnya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang yang kabur gitu aja tuh Pak, kalau kata ulama dari gurunya, dia akan ditimpa yang pertama kebodohan, dan kedua manafa'a min ilmi, kagak ada manfaat ilmunya. Diambil manfaat ilmunya tuh Pak. Jadi ilmunya memang banyak doang, tapi gak manfaat. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja gak manfaat tuh ilmu. Alhamdulillah tuh mana pinter Pak. Cuma pinternya pinter keblinger kan. Yang main aja lah sama suara anjing, apa pinter dia tuh Pak? Bener gak? Lah orang pinter dia waktu baru kantor segala macem, pengalaman organisasi luar biasa, pendidikannya bagus. Kan keblinger kayak begitu. Ngelupain guru kayaknya. Ngelupain guru, tapi tetap aja sih pasti dia menang. Lalu mau ngelaporin kayak gimana juga bakal penjara. Agak bakalan. Kan itu udah pasti nanti ada undang-undangnya lah, ada maksud tujuannya lah, ada pakar-pakarnya lah. Tetap aja kita kalah udah ujungnya mah. Kita capek-capek mau demo kayak gitu, tetap aja bebas kan apa? Kan begitu ya. Nah, udah yang kayak begitu gimana nih? Itu nanti nggak bakal manfaat ilmunya tuh Pak. Yang ketiga, kalau kita jauh sama guru, kalau kita begitu aja sama guru, kita ninggalin guru, cuekin guru, apa? Ayatun fakir fi akhir hayatihi. Dia akan menjadi orang miskin terakhir hidupnya. Di akhir hidupnya tuh miskin tuh hidupnya Pak. Karena kenapa ya? Bisa jadi karena dia nggak mendapatkan berkah dari guru. Nah, sekarang nih Pak, kita masih ingat guru kita siapa dulu? Siapa yang bikin kita ingat sama Allah? Siapa yang bikin kita ke jalan Allah? Siapa yang mengingetin kita kepada kematian kita? Yang kalau melihat dia, ya Allah kayaknya saya adem banget, ya Allah kayak tampan banget semangat ibadah saya. Sejak saat itu mulai tahu sekarang ilmunya, sholatin birrul walidain itu guru kita. Ya pertama. Jadi bacanya tadi? Bacanya apa yang pertama? Ayat kursi 5 kali, kemudian Al-Falaq 5, Anas. Kapan dikerjainnya? Bis maghrib, maghrib sampai isya. Hari apa? Rabu malam Kamis. Itu. Kenapa sih kok hari Rabu malam Kamis? Oh ternyata Rabu malam Kamis itu Pak, kalau kita lihat kitab Ar-Ruh tuh Pak, kitab Mukhtasar Al-Qira'ah juga dikatakan di situ apa? Ruh-ruh orang yang meninggal dunia, termasuk orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, pada saat hari Rabu sore itu yatajalasuna ala maqabirihim. Mereka udah duduk-duduk tuh Pak di atas batu nisannya tuh Pak. Nungguin doa dari kita tuh Pak. Udah nungguin tuh di atas batu nisannya, udah pada nungguin tuh dia Pak. Ya Allah, di atas batu nisannya udah pada nungguin. Udah pada nungguin doa dari kita tuh Pak. Anak gue kagak doain, jamaah kagak nungguin, kagak ada doain nih bisa nih tetangga-tetangga dulu yang pada berbuat baik, boleh buat tolong, kagak ada doain gua katanya. Ya Allah, jadi kalau bapak lewat Menteng Pulo, kalau bapak lewat Kober tuh Pak hari Rabu sore, ramai itu lagi yang pada di atas tuh pada nangkring tuh. Kita doang ngeliat tuh. Tapi sayangnya sekarang di Indonesia tuh Pak paling keren tuh orang Grabnya Grab kan Menteng Pulo berani tuh sore-sore pada duduk di atas beton nisan tuh Pak. Bener gak kayak begitu? Pada duduk di situ ramai banget di Menteng Pulo tuh Pak, Grab mobil entah tuh Pak. Berani amat padahal lagi pada nongkrong itu jenazah si mayit itu di situ ya. Nah kayak begitu, jadi kita sholat sunnah birrul walidain buat orang tua kita, buat keluarga kita ya. Sambil kita ngamalin istighfarnya. Di antaranya istighfar yang sangat ditemani oleh Allah itu adalah sayyidul istighfar. Baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Pak, apa insyaallah kalau rame-rame Pak Ustaz, sendiri mah belum tentu. Dari jamaah rahimahumullah, nah kita langsung lanjutin Pak, belum selesai. Sehingga saya kita bahas mengenai fi fadilatil doa. Kita ngomongin masalah berdoa, betul? Iya. Jadi kalau kata kitab di sini la yang bagi lil imam wal makmumi ayakhruja minal masjid bi ghairi du'ain min ghairi du'ain. Jadi enggak bagus, enggak layak, enggak boleh buat imam ataupun makmum
ketika selesai sholat berjamaah dia main pulang aja. Yang kemarin kita bahas nih. Karena kenapa? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada yang dianjurin sama Nabi, ada yang diajarin, ada yang disuruh apa? Min ghairi du'ain, kagak ada ibadah, kagak ada kegiatan selain berdoa. Selesai kita salam, selesai kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdoa. Itu dong udah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita selesai ibadah yang satu, beralih kita ke ibadah yang lain. Selesai kita sholat, nggak ada ibadah yang lain kecuali kita berdoa. Min ghairi du'ain. Ya. Jadi yang kemarin kita bahas, kagak ada tuh yang namanya habis sholat ibadah salam-salaman, kagak ada. Ini udah kita bahas kemarin kan. Pakai Jalil Ali itu sebel banget tuh Pak. Orang yang kalau habis sholat salam-salaman tuh. Apa orang berdua nih? Maaf ini belakang begini gitu Pak. Itu kagak mau tuh kayak begitu karena memang kagak ada dalilnya, nggak disuruh kayak begitu. Nanti ada kok, waktunya ada. Waktunya ada kapan kita harus salam-salaman, musafaha itu ada waktunya kapan? Selesai kita berdoa. Selesai kita berdoa orang kita nih sallallahu ala Muhammad sallallahu, baru kan kita salam-salaman. Begitu waktunya. Gimana? Iya kalau sekarang mah kan beda. Kita mah salam-salaman gitu, nggak ada dalil itu kayak begitu ya. Nah, idza faradta minal ibadah fansab fid du'a. Kalau kita udah selesai dari ibadah sholat kita, fansab fid du'a, maka sibukkanlah dirimu dengan doa. Banyakin aja berdoa. Salah satu waktu yang mustajab ketika kita berdoa adalah setelah sholat. Karena kenapa? Setelah sholat mah ibadah kita itu doa kita, doa dalam keadaan cakep badan kita Pak, menghadap kiblat, betul? Punya wudu, tertutup aurat, layaknya kita mau sujud syukur. Sudah pernah belum? Syarat sujud itu dalam Islam ada 4. Ya, dalam Islam sujud ada 4 yang dibolehin, yang diajarin. Yang pertama biasa sujud ketika kita sholat. Biasa itu mah ya. Yang kedua, sujud yang diajar itu adalah sujud sahwi, ketika kita lupa. Betul? Ketika kita lupa, itu sujud sahwi tuh. Ya. Karena ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya lupa sholat subuh nih, kan kita baca doa kunut, kita lupa kagak baca doa kunut, harus sujud sahwi nggak? Sujud sahwi nggak? Kalau menurut kitab Safinah, ya dalam kitab Safinah kita bermadzhab Imam Syafi'i yang memang setiap hari kita baca pakai kunut, wajib dia sujud sahwi. Karena memang kebiasaan dia pakai kunut. Beda sama orang-orang yang nggak biasa pakai kunut. Dia emang nggak pakai kunut, nggak apa-apa, emang kagak lupa, emang sengaja itu mah. Tapi buat orang-orang kayak kita yang biasa sholat pakai kunut, maka ketika kita lupa pakai kunut, wajib sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi emang dasar kita pikiran kita kelilingan, otak kita lemah, kadang-kadang mah udah mau sujud sahwi sampai lupa kita juga sujud sahwinya. Betul nggak kayak begitu Pak? Sholat nih, lakum dinukum wallahu kufuwan Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, lagi sujud. Ya, gua kagak kunut tadi ya, lupa ya. Pikiran kita udah kayak begitu, suka nggak kayak begitu Pak? Lupa itu kunut tadi ya. Udahlah, ntar mah sebelum salam mau sujud sahwi lah. Salat Allah akbar, sujud lagi Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue lupa mau sujud sahwi. Betul nggak kayak begitu? Jadi dalam sholat aja kita udah 2 kali lupa tuh Pak. Kita lupa baca doa kunut sama lupa pengen sujud sahwi. Saking husunya sholat kita kayak begitu tuh Pak. Sampai bablas gitu tuh Pak. Pikiran kita kelilingan masalahnya. Entah itu kita pengen buru-buru, entah kita pengen memang pikiran kita lagi nggak sholat. Kita kadang-kadang sholat sama badan kita doang sholat. Betul nggak kayak gitu? Pikiran kita mah kelilingan sehingga yang tadinya kita mau niat sujud sahwi sampai lupa juga kita kayak sujud sahwi. Nah itu ya, jadi sholat sujud yang ada di situ sholat sujud sahwi. Sujud sahwi bacanya gimana? Subhana la yanamu wa la yashu. Ya, subhana la yanamu wa la yashu. Itu kalau kita lupa doa kunut wajib kita baca.
Ya sujud sawi kalau kita misalnya lupa apa, misalnya lupa rakaat atau lupa bacaannya, wajib kita sujud sawi. Itu ada dalam kitab fikih. Safinah lengkap itu. Yang ketiga, sujud yang dibolehkan dalam salat sujud apa? Yang disebut dengan sujud tilawah. Pernah nggak Pak? Salat pakai sujud tilawah? Sering. Dari salat. Siapa imamnya? Imamnya Jamhuri. ya Pakai Salahuddin. Almarhum. Iya. Saya di Taibin sering. Taibin kalau waktu dulu ya sebelum pindah tuh, kalau imamnya Pak Kiai, Pak Ustaz Salahuddin tuh dibilang dulu, ya subuh biasanya. Saya akan baca surat ini, nanti ada sujud tilawah. Ya. Ada yang belum pernah surat sujud tilawah? Ada, mau banyak, aku aja. Kalau lupa, ya sujud tilawah itu memang kalau kita nggak jamaah sih agak sedikit jarang, susah. Karena kita kagak hafal suratnya biasanya, ya. Karena itu surat yang paling gampang sih surat Al-Alaq, ya Iqra, ya. Wasjudu wa qatarib. Nah langsung kita sujud. Jadi langsung habis dari diri, nggak pakai rukuk kita. Allahu Akbar. Langsung kita baca. Apa bacanya? Sajadah wajhiyah alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang teuing mau Ustaz. Mau deui ieu mah. Yang lain enggak ada. Yang lain enggak ada terjemahan. Nah, itu udah apa-apa kita enggak bisa udah baca aja. Ada dua versi sih kalau kita nggak bisa baca doa itu. Kalau dua guru saya bilangnya beda nih. Yang pertama mengatakan kalau memang nggak bisa baca aja udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang kedua lebih gampang lagi. Kalau memang nggak bisa itu cukup baca kayak kita layaknya sholat ruku sujud pada saat sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Yang penting ada kalimat subhanallahnya. Karena itu sujud mensucikan Allah gitu. Tiga, ngerti? Nah, yang keempat, sujud yang dibolehkan dalam Islam adalah sujud syukur. Sujud syukur, Bapak habis dapat kabar enak, anak kita laku, anak kita lulus, kita sembuh dari sehat. Kan kita pas sekarang suka refleks, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ada kabar enak gitu. Kita habis di scan, kita habis di ronsen hasilnya bagus, ya Allah, alhamdulillah. Senang banget. Kadang-kadang kita sampai nazar-nazar, Pak, kalau hasil kita masuk. Betul nggak? Kalau hasil kita tercapai, pokoknya kalau memang lo lulus di sini, kalau memang sampai lulus kuliah, sampai dengan diterima di kerja di sini, Bapak nazar deh. Pas itu diterima, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu sangat diwajibkan kita untuk sujud syukur. Gimana tata cara sujud syukur? Nah, ini ada tata caranya, nggak sembarangan. Nah, nggak kayak orang kaget, pakai kaos sujud syukur, pakai kaos celana pendek sujud syukur. Orang lagi makan, Pak, alhamdulillah Pak, saya diterima di SMP negeri di perguruan negeri. Alhamdulillah, langsung aja sujud di situ. Refleks. Padahal sujud syukur punya syarat. Ada berapa syarat sujud syukur? Minimal ada 4. Syarat sujud syukur yang pertama apa? Suci dari hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Harus bersih dulu dia. Nggak bisa dia belum punya wudu misalnya, dia lagi najis misalnya, ada celananya kotor, nggak bisa. Yang kedua, syarat sujud syukur harus punya wudu. Ya. Yang ketiga, syarat sujud syukur harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Sujud syukur tuh kayak kita sholat. Yang keempat, syarat sujud syukur itu harus menutup aurat. Itu syaratnya 4. Pas saya jelasin kayak begini, ada anak yang nanya, Ustaz, itu kok kalau timnas Indonesia habis cetak gol pada langsung sujud syukur, Pak Ustaz? Kalau nonton bola nggak? Ya, kalau pas cetak gol langsung sujud syukur. Kita lihat dulu sujud syukur sempurna apa kagak? Menghadap kiblat nggak loh? Sangat nggak tahu. Pada tutup aurat nggak? Enggak. Bersih nggak dari hadas kecil dan besar? Kagak juga. Jadi kan syarat-syaratnya ada nggak di situ? Kagak ada syaratnya. Kalau kayak gitu, mau sujud syukur namanya. Itu mah cuma kesenangan doang, itu mah cuma refleks doang. Ucapan syukur sekedar mengucapkan alhamdulillah. Kagak ada sujudnya di situ yang diajarin. Sujud syukur pun caranya beda, nggak kayak langsung sujud begitu. Cara sujud syukur nih, saya kita sujud nih. Sujud habis sholat nih. Paling gampang sih sujud syukur itu habis sholat, itu paling gampang, paling enak. Kenapa paling enak? Ya kita ada semuanya, ngadep kiblat, kita lagi ngadep kiblat.
punya wudhu, kita lagi punya wudhu, betul nggak? Suci dari hadas, emang kita habis sholat. Aurat ketutup, ya ketutup pasti lah habis sholat. Gampang, paling gampang itu sujud syukur setelah kita sholat. Gimana caranya? Niat. Nih, duduknya kayak kita tahiyat awal. Nih begini, tahiyat awal begini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud dan syukri lillahi ta'ala. Udah itu doang. Ya Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, silakan. Ingat gak niatnya? Gimana bahasa Arabnya? Insoli sunatan. Kita kan ada sholat nih, ini mah sujud doang. Nawaitu sujud dan syukri lillahi ta'ala. Udah itu doang. Ya Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Udah pakai bahasa saya ribet lah, udah tahu lah otaknya kemana dah. Ya Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Udah itu doang. Gak usah pakai rokaat ini letak, emang di sholat. Rokaat kagak ada. Ya Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allah, ya Allah, saya niat sujud karena Allahu Akbar. Gini langsung Allah Sajadah wajhihi kalau kosong 3 kali sajadah wajhihi kalau kosong sajadah wajhihi Allahu Akbar. Langsung posisi kita kayak tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu cara sujud syukur. Gitu. Kalau sholat jenazah juga ada Ngerti nggak? Oke. Jadi kita beda. Sujud syukur itu nggak cuma sujud saja doang Allah. Nggak itu. Yang diajarin tahiyat awal dulu, sujud saja wajib lagi 3 kali, baru kita Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Habis sholat praktekin. Karena kita ini biasanya sujud syukur kalau pas dapet nikmat yang gede doang, yang terasa doang nikmatnya. Nyalok berhasil, terus jualan tanah, nyalokin mobil, alhamdulillah dapat daguan yang segini deh, alhamdulillah. Anak kita sehat, kita bersyukur banget ya. Ya Allah, tuh anak hasilnya cakep kok, gue udah ngeri banget hasil scan-nya jeleknya mah. Wah, takut banget begini-gini. Kan kita mah dapat sujud syukur itu biasanya kalau kita dapat nikmat yang gede banget. Kita nggak sadar bahwasanya setiap dari kita sholat, Allah pun udah kasih nikmat kita yang gede. Betul nggak kayak gitu, Pak? Sujud syukur aja udah. Cuma berapa detik paling sujud syukur nggak ada 1 menit kan? Cuma banyak saja ada wajib 3 kali kita baca. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa susahnya coba? Betul nggak kayak begitu? Susahnya apa? Susahnya cuma 1. Lo kagak hafal bacaan sujudnya, itu doang susahnya. Bener gak kayak gitu? Kalau kita hafal bacaan sujudnya gampang jadinya. Sekarang buat yang gampang nih, yang gampang gimana? Udah baca aja yang tadi saya bilang. Opsinya 2 tuh. Yang pertama baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih panjangan Ustaz itu gue juga gak hafal itu lah. Kebangetan juga sebenarnya mah. Udah baca aja sholat yang kayak kita sholat, sujud yang kayak kita sholat. Subhanallah bihamdi baca 3 kali. Setelah itu Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kelar. Sampai salam harus sempurna. Jadi sujud syukur pun nggak sembarangan, gitu. Pakai singlet, pakai celana oblong, sujud syukur dapat anaknya. Kenapa? Anaknya juara, ranking 1. Alhamdulillah, nah lu banggain bapak banget. Sujud syukur depan anaknya gitu. Enggak sah sujud syukurnya nggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita mau sujud syukur, habis sholat deh, sampai sholat 5 kali itu sujud syukur. Ya, gitu Allah. Allah. Assalamualaikum. Nggak usah pakai unjuk lagi. Habis sholat gini, pas mau sujud nggak usah ngangkat tangan lagi. Allah, langsung. Subhanarabbil a'la bihamdi, kalau kita kapal gitu ya. Assalamualaikum. Udah kelar. Itu bentuk syukur kepada Allah. Ya, jadi doa kita itu sempurna kalau kita ditutup pakai sujud syukur. Ya. Itu menandakan kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Ya. Ngerti caranya? Ya, bisa dikerjain? Bisa. Ya, habis sholat itu mah gampang, habis sholat aja udah. Orang ini nikmat Allah, mau Bapak bisa sholat bukan nikmat dari Allah.
Umi saya sampai bilang, Ki, ini Umi sholat hampir 2 tahun Ki, Umi sholat dulu aja di atas bangku. Kira-kira Umi sholat diterima nggak ya kalau begini Ki ya? Umi pengen banget kayak orang-orang bisa sholat diri. Orang yang sholatnya kayak begitu pengen banget kita sholat diri. Berarti kan pada saat kita bisa sholat diri itu kan nikmat dari Allah. Betul nggak? Berarti kita tinggal sujud syukur aja udah, ngucapin alhamdulillah udah. Allah. Udah. Itu kan syaratnya. Nah. Kemudian waqala Anas bin Malik, dan berkata Anas bin Malik, cara mendapatkan rahmat yang kemarin sudah kita bahas. Pada saat imam ada di depan, siapa yang pertama kali dapat rahmat? Imam. Yang kedua, orang yang ada di belakang, betul? Belakang mana? Nah, sebelah kanan, ya kan? Sebelah kanan. Kemudian an yasarihi, orang yang ada di sebelah kiri. Nah, habis itu udah rahmat digabung semua buat orang-orang yang ada di dalam masjid untuk ikut sholat berjamaah, ya. Kemudian setelah itu dia berkata, farrabihu man yarfa' yadayhi bid-du'a ila Allah Ta'ala idza faragha min salatihil maktubah. Orang-orang yang beruntung itu ketika habis sholat, dia selalu mengangkat tangannya untuk berdoa, seraya dia sambil minta kepada Allah. Jadi habis sholat angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Ya minimal kalau kita nggak bisa, kita begini dah minimal. Walaupun kalau kayak begini kemarin saya bilang, saya tuh Haji Ayub tuh benci banget kalau ada orang ketika baca doa tuh almarhum Haji Ayub ini begini nih, gini nempel dia ke sini. Kalau kata dia gimana sholatnya, saya ingat banget waktu pas ada acara rumah itu. Saya masih kecil kan dulu kan, gimana Allah mau ijabah doa kita, orang kayaknya kita bakal serius dalam berdoa. Begini ya, amin. Ada yang gini kan? Ada. Jadi beda kan keseriusannya Pak. Bisa dilihat orang itu benar-benar minta, benar-benar butuh, benar-benar ngemis sama Allah, dengan orang yang kayak begini. Kalau gini kan seakan-akan kita benar-benar butuh Allah gitu, rendah banget kita di hadapan Allah. Emang kita wajiban kita kayak begitu, kita merendahkan diri di hadapan Allah kita. Amin ya Allah. Ketimbang orang yang Amin. Ada orang kayak gini. Iya. Terus bukan, ya itu beda tipis, mas begadang sama nyeleneh gitu orangnya. Emang dia mah belagu dia. Orang baca doa juga gitu, nyedar tuh yang baca doa ya. Udah tahu lu siapa baca doa. Belum tentu dikabul kalau dia baca mana. Ya Allah, padahal kita kagak tahu dari mulut siapa doa kita dikabul. Kan kita kagak tahu Pak. Ya Allah, emang kita tahu dari mulut sampai kita dikabul doa kita. Ada sebuah cerita dari guru saya Pak, ya Allah, tidak ada ziarah Pak. Pada saat itu ziarah beliau tuh yang naik itu kenal dengan Abu Yauci Pak ya. Pernah dengar ya Abu Yauci yang ada di Cilongok, Tangerang Pak. Ya, Tangerang Banten tuh beliau tuh, atau beliau kepala ya Abu Uci Cilongok Banten tuh, kok beliau sufi banget ya. Ilmunya luar biasa, salah seorang waliullah lah. Ketika beliau datang, ketika beliau ziarah sama jamaah, itu jamaah yang ikut di masjid, hampir di masjid di bis, hampir semuanya kiai semua Pak, ustadz semua hampir, dan itu pada sepuh gitu ya, kiai itu pimpinan Abu Uci itu. Nah pada saat itu ketika dia lagi di rest area di dalam bis itu ada pedagang Pak, pedagang yang nawar Pak, bukan pedagang gitar, apa sih, pengamen yang lagi ngamen ya. Pada saat itu kita lagi ngamen begitu ya, mohon maaf, penampilannya pakai anting, celananya diginiin, celananya dibolongin gitu ya, yang robek-robek begitu. Dia nyanyi aja gitu. Pada saat itu bisnya Pak, itu bocor, bannya bocor. Supirnya sendiri itu kagak bisa betulin tuh bis. Yang di dalam kiai semua mana mau kayak betulin kayak begitu, gak ngerti masalahnya. Bukan faknya dia, bukan bidangnya dia. Itu betulin yang bisa cuma pengamen itu Pak. Itu pengamen itu langsung sigap turun, dibetulin sama pengamen sampai selesai lagi itu. Pada saat itu katanya Abu Yauci, saat itu saya tidak pernah meremehkan orang, apalagi saya mengharamkan yang namanya gitar.
Jadi dibolehin sama Bang Uci tuh gitar tuh nggak apa-apa katanya. Kalau memang itu bukan mudarat, silakan main. Orang yang main gitar itu belum tentu di hatinya jelek. Organ juga ya. Oh gitu, jadi mau girang yang bisa usahain kan gitar kita. Kagak taunya apa malam yang bikin dosa gimana ya? Udah gitarnya main sampai malam, sampai jam 12, jam 1 masih main gitar kencang-kencang tetangga ngerasa ganggu. Subuhnya jadi kesiangan, itu bikin haram kayak gitu. Ya, ada orang nanya Pak Ustadz, emang mancing kagak boleh? Kata siapa mancing kagak boleh? Boleh-boleh aja, kayak ada unsur judi di situ. Bener. Walaupun kalau kata guru mah yang namanya orang hobi mancing hidupnya gak bakal maju gitu. Udah. Padahal kalau maju ya kecemplung, gitu aja udah. Jadi boleh-boleh aja, yang gak boleh gimana? Mancing sampai lupa waktu, kagak sholat. Gitu kan, mancing dari jam 9 pagi, mancing dari pagi sampai mau maghrib baru pulang tuh. Sampai besok lagi. Tanya sholat johornya gimana, sholat asarnya jam berapa? Tanya kayak begitu Pak. Itu yang menyebabkan jadi haram itu kan lalainya itu. Lalai kan mancing antar-antaran Pak. Ada apaan? Ada rokok, ada ini. Lalu saya bilang tuh gimana? Kalau kita mau mancing tuh Pak, biar mancingnya dapat banyak, ini mah jenaka ya. Ini mah cuma anekdot doang nih kalau kata guru nih. Kita bisa ngeliat tuh Pak, orang biar bisa dapat mancingnya banyak, dilihat dari bini kita tidur malamnya gimana. Lihat tuh, iya. Gitu. Jadi kalau bini kita deh Pak tidurnya itu miring ke kanan, lu ntar nyebar pancingan itu joran itu ke kiri. Jadi kalau kebalikannya jadi ke kiri. Kalau bini kita tidurnya ke kiri, kita nyebar jorannya ke kanan kebalikannya. Tapi kalau bini lo tidurnya terlentang, lo gak usah mancing, karena bini lo udah mancing. Dari guru kayak begitu ya. Oh, itu bocah. Nah, bocah gak enak itu. Jadi lu gak usah mancing. Bini lu udah mancing, ngapain lu mancing lagi? Mancing emosi. Nah, itu yang beruntung kayak begitu. Yang merugi gimana? Fal khasir, orang-orang yang merugi dalam masjid itu siapa? Walladzi kharaja minal masjid bila du'ain. Orang yang merugi itu orang yang main keluar-keluar aja dari masjid habis dia sholat bila du'ain, sama sekali kagak baca doa. Assalamualaikum langsung aja keluar, istighfar kagak, Allah mantas salam kagak, Allah malantas jalan. Ini yang merugi nih kalau kata Nabi kayak gitu. Lo rugi lo kayak gitu. Dia gak ada ucapan apaan, gak ada alasan gitu, gak ada udurnya. Mungkin kalau dia buru-buru karena dia ada alasan mau berangkat, nganterin istri, subuhnya gak sempat wirid karena dia harus berangkat pagi, gak apa-apa. Cuma kalau di rumahnya gak ngapa-ngapain juga, tapi gak pada ikut wirid, itu orang yang merugi kata Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kayak gitu. Fa idza kharaja bila du'ain qalatil malaika. Nah, orang-orang yang habis salat Allah langsung dia pulang, dicegat sama malaikat di situ Pak. Malaikat ada di depan pintu masjid tuh. Ngapain kata malaikat? Ya fulan, fulan gitu. Istaghnaita 'anillahi ta'ala ma laka indallahi hajat. Fulan, emang lu udah lebih kaya dari Allah? Kita dibilang gitu. Ma laka indallahi hajat. Emang gak punya hajat apa-apaan ente? Emang gak ada kebutuhan apa-apaan yang ente mau minta sama Allah? Ditanya kita di depan pintu masjid sama malaikat tuh kayak gitu. Istaghnaita 'anillahi ta'ala, emang lu lebih kaya? Emang gak butuh Allah? Malaka min hajatin. Gak punya hajat, gak punya keinginan emang. Gak ada keinginan dunia, gak ada keinginan akhirat. Ente mau langsung pulang-pulang aja. Kita sebenarnya dicegat sama malaikat, sayang aja kita kagak dengar apa yang dibilang malaikat. Wah, kalau kita dengar kagak ada yang mau pulang duluan. Kelarin dulu Pak, wah itu wirid-wirid setelah sholat luar biasa ternyata. Saya dulu pernah waktu pas umroh gitu Pak ya, transit di Abu Dhabi. Pernah saya juga di Dubai. Itu di Abu Dhabi di bandaranya tuh Pak. Ketika kita lagi sholat, saya sholat di situ di bandara itu di Abu Dhabi ditulis
aurat ba'da sholat, artinya wirid-wirid yang kita kerjain setelah sholat. Dan itu hadisnya mutawatir, hadis itu tersanad, sahih hadis itu Pak. Itu ternyata wirid-wirid yang dibaca orang-orang Arab, orang Abu Dhabi, orang Riyadh, orang Dubai, itu ternyata sama kayak kita. Bacaannya pertama istighfar, yang kedua la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahu. Itu kan punya kita. Sama enggak kita? Habis itu apa? Allahumma ajirna minan nar dibaca juga. Habis itu Allahumma antas salam, benar mirip-mirip sama kita. Menurut saya lah ini mah wirid yang kita baca di Indonesia sampai saya baca tuh benar. Allahumma antas salam alaihi. Wah, ternyata setelah kita lihat dalil-dalilnya Pak, itu alat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, maka dosanya akan diampuni sama Allah walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Walaupun dosa itu sebanyak busa buih yang ada di lautan, diampuni sama Allah. Cuma gara-gara kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Pas tahu dalil kayak begitu Pak, kayaknya mas saya mah sayang gitu, rugi kalau habis sholat kita kagak baca wirid. Betul nggak? Karena kita ngerasa kita banyak dosa. Kali aja dengan kita ngamalin hadis Rasul ini, Allah ijabah doa kita, sehingga kita kembali kepada Allah, nggak membawa dosa. Harapannya kayak begitu kan, kita nggak tahu doa kita di mana diijabah sama Allah. Betul nggak? Sebelum kita baca subhanallah 33, kita baca kulhu, betul? Kulhu kita baca 3 kali. Itu kata Rasul, barang siapa yang membaca kulhu 3 kali, maka dia telah menghatamkan Al-Quran. Tuh, baca 3 kali kulhu, kita udah hatam Al-Quran. Kalau habis sholat kita baca 3 kali, sehari 5 kali kita sholat, 15 kali kita baca kulhu, 5 kali kita hatam Quran. Betul gak kayak begitu Pak? Ya Allah, alhamdulillah gua biar hatam Quran juga. Mau ke pengajian, aduh gua baca kulhu 3 kali. Enak banget loh gitu. Kayak begitu, tapi Allah setelah tahu kayak begitu hadis-hadis itu, sayang kita, rugi kita ninggalin wirid-wirid habis sholat. Minimal kita, iya kalau memang kita imam kita nggak, kalau zuhur mah, zuhur asar biasanya mah dikit ya wiridnya ya. Udah kita sambung aja sendiri, kita baca aja sendiri. Ya Allah Rabbi, itu nikmat banget itu. Rugi kita. Belum lagi kalau kita khatam ngerti Pak apa yang kita baca. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah yang maha menyelamatkanku ya Allah. Wa minkas salam, dan keselamatan itu hanya datang darimu ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah keselamatan itu aku berikan ya Allah. Fahyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami ya Allah dengan keselamatan yang Engkau datangkan ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana wa adkhilna jannata darus salam, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga Darussalam ya Allah. Surga Darussalam itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat. Wa adkhilna jannata Darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tuh, puji-pujian semua kepada Allah. Rugi gak kalau kita tinggalin itu Pak? Rugi dong. Rugi banget kayaknya. Sebelum itu Bapak baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya coba? Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari api neraka ya Allah. Ajirna ya Allah, jauhin. Lindungi ya Allah aku dari api neraka ya Allah. Kita minta kayak begitu tuh Pak. Gimana kagak indah itu doa-doa habis sholat tuh Pak. Rugi kita kalau udah baca kitab kayak begini, kita masih mau ninggalin wirid-wirid habis sholat. Oke? Jadi sayang kita kalau kita meninggalin. Nah, yang terakhir, setelah dibilang kayak begitu, malah min hajatin, ente nggak punya hajat apaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah, ya. Doa itu adalah mukhul ibadah, ruhnya daripada doa kita. Ya. Mukhul ibadah itu artinya kunci ibadah kita ada di doa. Doa, keyakinan kita itu ada di doa. Ya. Jadi kita masih kuat gak keyakinan kita kepada Allah? Mintalah sebanyak-banyaknya pada saat kita lagi sholat. Kemudian di sini, qala Syekh Abdul Qadir. Nah ini sedikit Pak, ternyata ada adab juga ketika kita berdoa. Kata Syekh Abdul Qadir, adab kita berdoa, anna ayyamudda yadaihi
Yang pertama ketika kita berdoa, ya mudda yadaihi, kita panjangin tangan kita, Pak. Nih. Begini panjangin gitu minta, bukan kayak begini. Ini dalil yang ajaib bilang. Kalau panjangin berarti panjangin begini nih. Amin Allah. Amin. Tuh, kita ayam muda yadaihi. Wa yahmadullahu taala. Setelah kita berdoa, kan kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu kita baca apa? Ayyahmadullah, kita puji Allah. Baru kita alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Betul nggak kayak gitu? Pertama kali doa pasti kita muji Allah dulu. Betul kan? Habis itu gimana? Wa yusolli 'alan nabi. Habis kayak begitu jangan lupa kita baca sholawat kepada. Ini bener banget yang udah kita baca. Bener kan? Istighfar. Hamdul syakirin, hamdul na'imin, hamdul yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Betul? Habis itu apa? Salawat kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kita baca misalnya masih mau pujian, ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal jalalu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Itu kan pujian kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha segalanya, Engkau merajai segala macam. Baru kita salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Betul kan gitu kan? Kalau salat apa aja terserah. Allahumma sholli wa sallim ala salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu kan doa-doa kita. Ternyata benar itu Pak, ini dalilnya. Setelah kita panjangin tangan, kita puji Allah, kita baca sholawat. Kenapa kita baca sholawat? Karena antara bumi dan langit ini ada hijab Pak. Ketika kita berdoa, di situ ada hijab. Mudakah hijabun la yuftahu illa bisolati ala nabi. Hijab itu nggak mungkin bisa kebuka kecuali setelah kita bersolawat kepada Nabi. Gitu. Jadi kita buka dulu hijabnya tuh Pak melalui salawat. Kalau salawat tadi kita baca, udah tinggal kita komunikasi sama Allah. Tsumma yas'alu hajat wa lanzuru ila sama. Setelah itu kita minta kepada Allah. Tapi ada satu syaratnya, la yanzuru ila sama. Pada saat kita berdoa, nggak boleh kita ngelihat ke atas. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdulillah fi ni'am. Nggak boleh. Kita seakan-akan nyari Allah gitu, nantangin Allah kan gitu-gitu. Maksa banget meminta, ayo kasih ayo gitu. Enggak boleh kita. Kita pala kita ke atasin tuh Pak, ya. Fi halunai wa idza faragha masayadaihi ala wajhihi. Nah, udah selesai kita minta hajat kita tutup lagi pakai salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Masaha yadaihi ala wajhi, ditusap Pak nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalilnya tuh. Kenapa kita habis sholat usap muka kita ya alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, kelar. Karena di sini udah alhamdulillah alamin, ngajinya juga kelar juga dah. Nih dalilnya begitu maksudnya. Jadi ini biar kita ibadah kita itu ada dalilnya. Biar ibadah kita nggak sembarangan. Kenapa sih kok habis sholat baca subhanallah 33? Kenapa sih kok habis sholat baca kulhu? Kenapa sih habis sholat kok bacanya Allahumma ajirna minan nar? Kenapa habis sholat bacanya Allahumma antas salaf? Wah ini ternyata dalil-dalilnya nih. Kenapa kita sholat ngangkat tangan kita, setelah itu kita tutup alhamdulillahirabbil alamin, diusap nih muka kita. Ini ternyata ada dalilnya. Ada orang alhamdulillahirabbil alamin. Makanan nggak ada makanan. Gitu. Belum usap muka, padahal kita kudu usap muka dulu habis kita doa. Gitu. Itu dalil-dalilnya. Ya, mudah-mudahan kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Semua sehat walafiat. Panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan juga memudahkan kita berdoa Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم